Selamat pagi, ketemu lagi hari ini udah hari Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Silahkan lihat description box di bawah video ini dan ambil hanya jika resonate. Pengalaman masa lalu itu membuat diri kita menjadi diri kita. That makes us who we are right now. So jangan banyak disesali, which is hard, I know. Tapi ya begitulah, memang hidup kita belajar dari kesalahan kita, termasuk dari keberhasilan kita. Jadi sama, itu adalah bagian dari pembelajaran yang harus kita dokumentasikan. Barangkali seperti itu istilahnya. Bukan diingat-ingat untuk satu hal yang sifatnya membuat kita down, membuat kita marah, membuat kita segala macam emosi yang tidak produktif. Tapi untuk pembelajaran kita, mungkin tidak hanya untuk diri kita ke depan, tapi juga untuk pembelajaran orang lain ketika kita sudah sampai pada titik yang lebih bijaksana. Tapi ya, semua itu membentuk diri kita. Jadi kita menjadi dewasa begitu menarik, begitu itu nggak datang begitu saja, nggak dibawa dari lahir. Itu sesuatu yang kita harus pelajari dari kehidupan, something like that. Dan ini kelihatan dari dua kartu ini, the sun ya, enjoy success and happiness. Saya pikir apapun masalah yang lalu, kadang-kadang kita juga udah nggak inget kok masalahnya apa. Yang penting kita udah lewat dan kita semakin percaya diri setelah melewati satu hal. Dan ketika percaya diri itu adalah kita semakin dekat menjadi core-nya kita, the sun itu core-nya kita. Dan satu hal lagi adalah bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, selalu ada yang namanya protection guardian. Drop your shield. Jadi jangan defensif ya, jangan defensif itu artinya kita mode perang terus gitu loh. Jadi nggak belajar sesuatu, karena kalau mode perang ya energi kita untuk menyerang kan. Dan ini penggambarannya adalah bahwa akan selalu ada yang membantu kita. Anyway, kalau saya melihatnya langsung adalah tokoh guardiannya ini, dan dia digambarkan dengan sayap. Itu kan sebenarnya bagaimana kita mengcoding energi, karena energi itu sebenarnya nggak ada wajahnya. Energi itu ya energi, tapi supaya kita lebih paham, biasanya energi itu dimunculkan, digambarkan dalam bentuk orang, karena itulah yang paling mudah kita pahami sebagai manusia yang butuh hal real untuk mampu memahami sesuatu. Tapi ini jelas bahwa kita tuh apapun yang terjadi itu sebenarnya ada yang melindungi kita. Saya sudah mengambil 3 kartu Angel Guidance Layout namanya, dari Archangel Power Tarot Cards. Ini entah kenapa memang ketika memilih kartu, jadi saya tidak mencoba semua kartu yang terpilih adalah kartu yang terpilih gitu, nggak diulang-ulang. Nah ini memang yang keluar semua adalah tentang angel, dan ini kan nggak direncana bahwa memang yang muncul ternyata hal itu ya. Angel ini kalau saya lihat di card, which angel you need to call upon to help you have positive change in your life? Dan jawabannya adalah Nine of Michaels. Your worry is unnecessary. Kecemasanmu itu sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena dirimu dalam kondisi terproteksi. Kita cemas karena kita takut ini dan itu, karena kita merasa tidak ada proteksi sama sekali. Focus your thoughts on the outcome you desire. Release feeling of regret, guilt, or worry to your angels. Jadi artinya kita selalu dilindungi kok. Kenapa? Jadi artinya kalau angels itu adalah teman kita, ya kalau kita lagi cemas-cemas gitu ya, kayak sama temen aja, just say it ya di dalam hati, tapi kayak ngadu aja, karena dia nggak pernah lari dari sebelah kita, dia selalu ada di sekitar kita, karena dia tuh energi, dia bukan makhluk seperti kita, bukan. Walaupun agar kita memahami, dia harus bentuknya kayak orang, karena rasanya nggak mungkin energi itu punya feeling gitu loh. Kita pikirnya begitu, bahwa energi itu bisa mengerti apa yang kita rasakan, karena kita rasakan tuh kayaknya manusiawi banget ya. For your information, enggak ya gitu ya. Artinya feelings itu ada, feelings itu bisa disampaikan apapun caranya. Nah ini yang the inspiration card will show which angel you need to call upon to find
what you need to do to be inspired itu adalah melepaskan masa lalu. Dan penggambarannya itu kayaknya bikin nangis banget ya, karena ini kan seperti gambar perempuan ini mukanya diletakkan di dadanya Archangel Michael dan dia menangis terseduh sekuat-kuatnya ya, melepaskan kayaknya beban yang begitu berat akhirnya lepas gitu ya. Dan Archangel Michael itu memeluk dia dengan penuh kasih sayang. Aku nggak tahu, feeling aku langsung haru biru saat ini. Aku menahan supaya suaraku tetap bisa datar, tapi saya kerasa ada energi yang ingin lepas dari saya. You will grow from this situation. Time heals all wounds. Nah, yang setelah kita mampu melepaskan semua emosi terdalam kita, menangis sekeras-kerasnya, dan mungkin itu tidak diberikan kepada orang, tetapi ya itu tadi, kita serahkan semua kepada yang ya lebih berkuasa. Kalau kita mau cari teman, ya temannya adalah yang berada di sekitar kita tadi ya, energi tersebut. Dan setelah itu, setelah kita berhasil melepaskan energi tersebut, kita mungkin memang harus mengambil keputusan yang berani, karena leap of faith ini sebenarnya kan kartu the fool ya, the fool. Kita harus berani loncat ke situasi baru yang kita takut kita akan jatuh terguling-guling, which is not the truth. Yang namanya the fool itu selalu ada yang di bawah kita hanya nggak lihat aja. Ini guidance-nya leap of faith. Archangel Metatron, sorry. Why the fool? Yang jelas bulan masuk ke energi baru Capricorn. Capricorn itu bukan energi yang mudah buat bulan, tapi ini adalah perjuangan mencapai yang terbaik untuk kita. Bulan yang sextile dengan Jupiter itu membantu kita untuk lebih berani, lebih bold ya, dan energinya Jupiter itu kan memboost ya. Jadi kalau kita termotivasi, motivasi kita akan berkali lipat. Tapi kalau kita terlalu sedih kayak tadi, emosinya juga naik sampai ubun-ubun. Dan itu dua-duanya kan berat ya, dua-duanya berat. Mau kita terlalu termotivasi ataupun terlalu sedih, itu heavy banget, intense. Dan ini sebenarnya juga karena di energi Capricorn kan masih ada energi yang berat gara-gara ada Pluto di sini dan sekarang retro pula gitu ya. Jadi intens banget emosinya. Iya, dan kayaknya memang healing itu kita sedang dalam proses healing itu, mau nggak mau sampai bosan kali ya ngomong healing, tapi ya apa boleh buat ya, memang abis-abisan periode kemarin ya, tapi yang namanya hidup kan memang begitu ya, namanya hidup tuh memang begitu, bahwa happy itu bukan pemberian yang datang gitu aja, enggak, tapi sesuatu yang kita upayakan, dan pelajaran itu yang sedang kita ambil sekarang. The moon, saya akan lihat dari stuck in the past, selective memory, releasing the past, healing inner child. Iya, healing. Mau ngomong apa lagi? Memang healing. Memang ada luka yang terbuka hari ini, tapi kalau kita lihat tadi salah satu kartu yang menggambarkan menangis, dan kita menangis di dadanya Archangel Michael yang memeluk kita, sebenarnya kita kan dalam kondisi terlindungi, orang kita udah berada di tempat yang terlindungi, tapi memang emosi itu harus keluar supaya kita bisa release the past, karena pada saat ini kita masih stuck in the past. Mau ngomong apa? Maksudnya ya memang itu informasi yang keluar terus. Challenge-nya karena kita perfeksionis ya, kita maunya semua serba glorious gitu loh, proses itu harus, pokoknya kayak kita kalau sekolah kita pengennya selalu juara 1 gitu ya, which is nggak mungkin kan, satu kelas aja isinya minimal 40 anak, 30 anak,
Masa iya dari 30 anak setiap kali kita juara satu? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin lagi pula. Terus kalau kita juara satu, yang lainnya terus ngapain? Kan nggak bisa. Yang namanya hidup kan nggak begitu. Nggak harus kita tunjukin bahwa kita tuh harus glorious gitu. Enggak. Glorious itu bukan kita tunjukkan dengan membandingkan kita dengan orang lain. Enggak. Karena sistem kita yang menunjukkan bahwa kita akan baru bisa dibilang berhasil kalau kita lebih tinggi dibandingkan orang lain. Seolah-olah jadi kalau kita tidak lebih tinggi dari orang lain, kita gagal, which is not true, no? Just trying to menghibur lah barangkali ya. Advice-nya, the unconscious, the shadow self, confusion, dreams. Oh iya, jadi kalau ini menunjukkan bahwa ini kan sebagai sarannya adalah bahwa setiap orang itu punya shadow side. Kalau tadi kita ditunjukkan matahari, kita juga punya bulan. Bahwa setiap sinar yang terang selalu memberi dampak, berimplikasi ada shadow di bawah yang terkena terang. Jadi selalu ada dua sisi. Nah, kita diminta untuk mengenali sisi yang kita tidak munculkan. Jadi kita sedang mengarah pada benderang kita, tapi kita juga perlu mengenali apa sih sebenarnya shadow side-nya kita, karena kita punya semua itu. Dan pada saat ini anyway, kita belum bisa melakukan banyak hal kecuali menunggu semua menjadi lebih terang, semuanya menjadi lebih bisa kita pahami dan terintegrasi. Itu adalah proses internal yang sangat intens ya. Jadi biarkan tubuh kita, pikiran kita, emosi kita memproses itu supaya ada luka di hati yang bisa tersembuhkan. Dan ini terutama yang terkait dengan masa lalu. Tapi kalau kita lihat kemarin bulan baru melewati South Node, jadi kalau kemarin kita baru tersadar, dampaknya itu baru kita rasakan 3 hari kemudian. Bahkan buat beberapa orang sampai sebulan berikutnya itu masih dirasakan dampak kesedihannya. So, biarkan tubuh ini memproses emosi yang tidak mudah untuk segera diterima. Itu barangkali ya, dan itu yang dimaksud dengan healing pada saat ini. Karena toh yang namanya informasi itu kan selalu datang, selalu ada luka setiap hari karena kita hidup. Dan kesempatan untuk terjadi sesuatu selalu ada setiap detiknya. What you label evil or bad is actually literally a part of God. It's all good. It's all God. Iya, jadi kembali lagi konsep tentang Tuhan. Kadang-kadang kita menempatkan Tuhan dan kejahatan itu dua titik yang berlawanan, seolah-olah tingkatannya sama. Well, aku hanya ingin mengingatkan bahwa itu nggak benar. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Tuhan melingkupi semua, termasuk yang terang dan yang gelap, dan semua itu seperti yin and yang. Di semua terang ada titik gelap, di semua gelap selalu ada titik terang, dan itu selalu berputar, tidak pernah berhenti. So, apapun yang kita bilang evil, jahat, buruk, itu juga bagian dari skenarionya Tuhan yang Maha Kuasa. Namanya juga Maha Kuasa, gak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan yang Maha Kuasa, bahkan setara pun tidak ada. Jadi kalau kita mau menyetarakan kejahatan dengan Tuhan atau kebaikan, well, I think you need to reconsider about that, okay? Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.